Oke, selamat siang. Jumpa lagi bersama saya, Hendra Marudama, dalam video tutorial membuat website profesional menggunakan framework Coordinator dan Bootstrap. Pada video sebelumnya kita telah membahas mengenai proses pembuatan halaman home ataupun halaman beranda. Ya, jadi hasilnya seperti ini. Video kali ini kita akan membahas mengenai proses pembuatan page ya. Proses pembuatan page ini adalah hasil dari project kita. Page ini adalah untuk menampung data-data statis ataupun halaman-halaman statis yang ada di website kita, yaitu ada di profil kampus, kemudian data kampus, data mahasiswa, struktur, kemudian fasilitas, dan juga kemahasiswaan. Ya, misalkan kita akan mengklik ataupun memilih menu profil kampus, maka kita akan langsung didirect ke halaman profil kampus seperti ini. Ya, profil kampus seperti ini. Nah, di sini untuk page-nya kita tidak akan meload lagi untuk tampilan slider home-nya ya. Slider home-nya tidak kita tampilkan lagi. Begitu juga kalau kita ingin mengklik ataupun memilih visi misi, maka kita akan didirect ke halaman visi misi, kemudian data mahasiswa dan juga struktur ya. Jadi halaman-halaman status ini akan kita panggil melalui routes ya, URI yang akan kita setting, pada routes.php yang ada pada folder config ya. Jadi di sini pada URI-nya kita bisa melihat page ya, kemudian slug-nya apa? Slug-nya di sini profil kampus. Kemudian kalau di sini kita klik visi misi, maka tetap URI-nya ya yang kita setting di routes nanti adalah page, kemudian slug-nya adalah visi misi. Begitu juga kalau kita ingin melihat misalkan lapangan, maka tetap di sini dipanggil routes dan routes-nya page ya, kemudian slug-nya lapangan, seperti itu. Jadi halaman ini tetap satu halaman, kemudian datanya akan kita panggil di halaman page berdasarkan slug-nya ya, berdasarkan slug-nya. Tetap di sini untuk URI-nya di roots-nya itu adalah page. Oke. Di sini untuk project kita, di sini sudah terdapat menu yang kita ambil datanya dari database ya. Jadi kalau kita klik misalkan profil kampus, nah, maka di sini akan muncul error ya, 404 ya, yaitu page not found. Ya, jelas karena kita belum mendefinisikan routes page ini. Ya. Page-nya belum kita definisikan pada bagian routes. Ya. Berbeda dengan kalau page not found itu adalah halaman ya. Misalkan halaman head not found ataupun halaman page-nya not found. Ya. Tapi kalau muncul error seperti ini adalah settingan pada bagian roots-nya belum kita definisikan. Oke, jadi langsung saja kita akan membahas mengenai proses pembuatan page di website kita. Langkah pertama yang harus kita lakukan adalah kita akan membuat sebuah function baru di controller_welcome ya. Jadi kita akan membuka project kita ya, yaitu di htdoc kemudian web ya. Htdoc jika di sini kita menggunakan sum ya, kemudian web. Nah, kita akan masuk ke folder application ya, application, kemudian kita akan masuk ke controllers seperti ini. Nah, kemudian kita akan membuka controller_welcome
Nah, ini adalah default controller kita ya. Jadi di sini kita akan membuka menggunakan editor. Oke. Ini coding ataupun script dari controller underscore welcome. Nah, di sini kita baru memiliki sebuah function ya, yaitu public function index. Oke, ini scriptnya seperti ini ya. Nah, kita akan membuat sebuah function baru di controller underscore welcome. Oke, kita akan buat di baris di bawah function index ya. Jadi di sini kita akan membuat sebuah function baru. Oke, untuk function ini kita akan langsung membuat nama functionnya ya, function. Kemudian nama functionnya kita akan buat di sini view pic misalkan ya. Nama function adalah view pic. Kemudian isi dari function ini kita akan membuat langkah ataupun script sederhana ya. Kita akan memanggil halaman terlebih dahulu ya, this load, kemudian view. Nah, di sini kita akan memanggil halaman head ya terlebih dahulu di folder web ya, head. Oke, kemudian ini kita akan copy scriptnya. Oke, kita paste, kemudian kita paste. Nah, di sini kita akan memanggil juga halaman, nanti akan kita beri nama halaman adalah page. Ya, dan juga kita akan memanggil halaman footer. Ya, jadi di function view pic ini hampir sama dengan function index. Kita akan memanggil 3 buah halaman seperti ini. Ya, tetapi untuk function view pic-nya halamannya itu bukan home ya, tetapi kita akan memanggil halaman page ya. Head dan footer sama ya, tetap kita panggil. Oke, kita save ya. Kemudian kita akan merefresh websitenya. Kemudian kita cek ya untuk profil kampusnya, kita klik. Oke, di sini masih belum ada perubahan ya, masih belum ada perubahan ya, masih page not found. Oke, kenapa muncul page not found? Karena memang bukan halaman page-nya yang tidak ada ya. Jadi kalau halaman page-nya ini belum kita buat, di sini munculnya bukan page not found, tapi head.php yang tidak ada ya, tidak ditemukan. Jadi jika muncul error seperti ini, berarti ini errornya muncul karena kita belum mendefinisikan roots ya. Kita belum mendefinisikan sebuah roots baru di roots.php yang ada di folder config ya. Jadi kita akan mengcopy terlebih dahulu ya untuk variabelnya ya. Jadi kita bisa mengcopy dari this load helper text ini, kita akan mengcopy. Oke, sampai di sini ya, ini akan kita copy. Kemudian ini juga akan kita panggil pada function view pic ya. Jadi di sini akan kita paste. Oke, seperti ini ya. Jadi function view pic kita bisa mengcopy variabel-variabel dari function index, karena untuk logo header, deskripsi ya, kemudian home, slider home ya, ini akan kita panggil lagi di view pic ya. Tetapi untuk slider home ini bisa kita hapus. Kenapa? Karena untuk view pic-nya kita tidak memanggil lagi slider ya, slidernya hilang, tidak kita panggil di page. Ini bisa kita hapus.
ataupun kalau tidak dihapus juga tidak masalah ya, tidak masalah. Yang penting di view-nya tidak kita panggil untuk slider home-nya ya. Oke, ini kita save ya, kita save. Kemudian karena kita membuat sebuah variabel di sini ya, bukan sebuah ya, beberapa variabel. Kemudian di sini juga ada kita tampung datanya menjadi array ya di variabel data, maka di headnya kita akan panggil variabel datanya ya, variabel data, sama seperti pada function index. Ini dia variabel data. Nah, di sini juga sama, variabel data. Kemudian page footer ya, kita save. Oke, ini jika webnya kita refresh ya, maka belum ada perubahan ya, tetap belum ada perubahan. Nah, sekarang agar error seperti ini menghilang ya, kita akan memperbaiki. Pertama, kita akan memperbaiki pada bagian roots ya, pada bagian roots kita akan daftarkan URI ini page ke dalam roots. Oke, jadi langkahnya kita akan membuka folder config ya. Kita akan membuka folder config. Oke, ini dia folder config. Kemudian kita akan edit roots-nya ya, roots.php. Oke, sudah terbuka di sini roots-nya ya, roots.php. Roots.php ini adalah penanganan roots untuk aplikasi kita. Nah, di sini masih terdapat 3 buah roots ya, settingan ataupun konfigurasi dari roots. Ada 3 di sini. Yang pertama adalah default controller, kemudian 404-nya, dan translate URI dash ya. Oke, ini adalah default controller kita yang kita setting pada video-video sebelumnya ya. Oke, jadi ini kita rapikan. Nah, di sini kita akan membuat roots baru ya. Nah, rootsnya kita akan buat seperti ini, page slash, kemudian di sini kita masukkan kita masukkan any ya. Kemudian di sini kita masukkan lagi. Oke, jadi seperti ini ya. Kita akan mendaftarkan roots, kemudian page, kemudian any, kemudian controller underscore welcome. Kemudian ini maksud adalah jika roots yang ada di URI adalah page any, ini ya, page ya, any ini adalah apapun ya setelah page ya. Jadi jika page any, ini dia page, apakah dia profil kampus, apakah dia lapangan ya, maka yang menanganinya adalah controller underscore welcome, kemudian slash nama functionnya. Jadi jika rootsnya page, maka yang menangani roots ini adalah controller underscore welcome. Kemudian functionnya apa? Functionnya tadi kita adalah view page ya, view page. Jadi ini kita copy view page. Nah, di sini kita paste ya, view page ya. Jadi ini, nah ini adalah controllernya, ini adalah functionnya. Kemudian slash variable 1 ya, variable 1 ya. Nah, ini functionnya, ini adalah apapun yang muncul setelah page ya. Jadi functionnya, ini controllernya, ini variable yang muncul setelah page ya, any. Jadi apapun yang muncul di sini, lapangan, apakah dia profil kampus, yang menangani adalah controller welcome, functionnya adalah view page ya, variable yang bebas, variable 1. Oke, kita save ya, kita save.
Nah, sekarang coba kita akan merefresh website kita. Kita refresh. Nah, maka errornya sekarang sudah berubah. Ya, kalau tadi errornya 404 ya. Sekarang errornya sudah an error was encountered ya. Unable to load the requested file web page.php. Jadi sudah berubah. Ya, kalau tadi errornya adalah roots-nya. Nah, sekarang yang error adalah kita tidak ataupun kode igniter tidak bisa menemukan file bernama page.php di folder web. Ya, jadi langkah pertama sudah selesai kita untuk penanganan roots ya, roots URI-nya. Oke, nah sekarang supaya errornya juga menghilang ya, kita bisa membuat atau kita jelaskan sedikit ya. Kita akan menjelaskan sedikit tentang pengaturan roots lah ya. Error tadi yang 404 tadi ya, ini dia ya cara menghilangkannya. Ini dia dari mana kita bisa mengetahui pengaturan untuk roots page, kemudian any controller welcome view page satu dari mana. Sebenarnya pada kode igniter kita sudah disediakan user guide-nya ya. Jadi kita bisa belajar melalui user guide. Hanya saja untuk belajar melalui user guide memang butuh ketelitian dan kesabaran. Ya, tentunya kita juga harus sedikit paham mengenai bahasa Inggris ya. Oke, jadi kita bisa cek ya untuk roots ini di DVD tutorial di master code igniter. Nah, di sini kita masih menggunakan 303 walaupun sekarang sudah keluar versi terbaru ya. Oke, code igniter ya. Jadi web kita ini dibangun dengan kode igniter 303. Walaupun jika teman-teman semua membuat website ini menggunakan versi terbaru ya 31 ataupun versi terbaru, itu sama ya. Sama saja prosesnya. Oke. Nah, di sini di kode igniter ini di masternya ada terdapat folder user guide. User guide. Oke. Saya akan membuka halaman indeksnya ya. Di user guide-nya. Oke, ini adalah halaman indeks dari user guide. Nah, di sini kita bisa mengetikkan di start-nya misalkan roots ya. Ya, roots. Oke, enter. Nah, di sini sudah terdapat materi-materi seputar penanganan roots ya. Misalkan yang pertama ya, create news items ya. Nah, di sini sudah ada contoh dari penggunaan create news item ya. Ada title yang kita bahas ya untuk mencetak title. Oke, pemanggilan helper. Ini pemanggilan view ya, view template header, kemudian variable data ya, dan seterusnya ya. Nah, ini juga sudah terdapat variable data, array, title, slug, teksnya ya, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada routingnya juga ya, roots, ini news, kemudian create. Ini dia, ini news ya, controllernya, ini fungsinya. Kalau ada roots, news, any, maka news, view, variable 1. Nah, ini kan sama seperti yang kita buat sebelumnya ini. Yang ini ya, roots, any, ini page ini adalah controllernya. Ini view fungsinya, ini variabelnya. Sedangkan ini default controllernya, view ya, page view ya. Atau misalkan kita buat di sini new section. Ini function construct-nya ya. Ini query ya, untuk membuat tabelnya. Ini hampir sama dengan yang kita buat pada database kita.
ya, sudah ada di sini ya. Ataupun misalkan ini dia static pick ya, static pick ya. Nah, ini juga ada terdapat routingnya ya. Routingnya ini dia, routes default controller pick view. Kalau kita di sini tadi default controllernya controller welcome ya. Kemudian routes any pick view variable 1. Ini dia, picks any controller welcome view pick 1. Ini kan kita default controllernya. Kalau di sini contohnya default controllernya pick view. Ini dia pick view ya. Jadi kita bisa mempelajari dari user guide-nya ya. Sudah ada, sudah lengkap semua ya. Ini juga ada URI routingnya ya, seperti ini example-nya ya, contohnya journals, blog. Kalau blog di sini blog usernya berapa, ID-nya dan seterusnya. Oke ya. Oke, jadi itu penanganan routes ya di coordinator. Nah, sekarang supaya error ini hilang ya, kita akan membuat sebuah halaman baru bernama pics ya di folder view. Jadi kita akan ke folder view ya, application, kemudian view, kemudian web. Ini dia web. Nah, di sini kita akan membuat file baru ya. Saya akan membuat file barunya melalui klik kanan, new, kemudian di sini saya akan pilih teks dokumen, kemudian halaman adalah pics. Ekstensinya kita ganti menjadi .php ya, pics.php. Oke, halamannya sudah ada, pics.php sudah ada. Nah, sekarang kita akan refresh website kita. Nah, maka website kita akan kembali menjadi seperti semula ataupun tampilannya normal seperti ini, sama seperti halaman home ya, halaman home. Oke ya, profil kampus, visi misi ya, begitu juga dengan data mahasiswa. Oke, jadi langkah-langkahnya mungkin agak sedikit rumit ya, tapi diikutin untuk alurnya ya. Alurnya pertama kita tadi membuat function view pick, kemudian memanggil halamannya tetap ya. Ini juga variabelnya kita ambil. Jangan lupa untuk mendaftarkan di routes ya, pics ya. Pics ini adalah yang di sini, pics kita daftarkan di routes. Yang menangani adalah controller welcome view pick. Ini function view pick yang ada di controller. Oke, view pick. Oke, kemudian untuk controller welcome-nya, view pick-nya. Oke, sini sudah. Nah, kita untuk view pick-nya di sini kita akan memanggil halamannya atau pick-nya berdasarkan Slack ya, berdasarkan Slack. Ya, jadi kalau ini kan kita Slack-nya adalah profil kampus. Oke, kalau dia visi misi, Slack-nya berubah menjadi visi misi, yaitu yang menangani adalah di roots-nya. Ini dia. Ini Slack-nya apa gitu ya. Jadi untuk controller welcome-nya di sini kita akan memanggil variabel Slack ya. Ya, variabel Slack sama dengan, oke, di sini kita akan mengkosongkan untuk isi dari variabel Slack-nya. Ya, ini dia variabel Slack kita kosongkan. Kemudian oke, ini sudah. Ya, function view pick, kemudian Slack sama dengan kosong. Nah, di sini sebelum kita memanggil data array-nya,
Nah, kita akan membuat sebuah data konten ya. Nah, kita akan buat sini. Oke, kita cek. Oke, variabel ya, kita akan membuat sini variabel data konten ya, data konten. Nah, isinya adalah sama dengan this, kemudian kita akan memanggil model ya, model set. Kemudian di model setnya kita akan nanti akan membuat function bernama get pick ya, get pick. Oke, kemudian kita jadikan dia result array. Oke, seperti ini ya. Jadi untuk data konten, nah ini akan kita gunakan untuk memanggil picks ya. Nanti kita akan membuat function get pick ya, get pick di model. Kini picknya ya, kita buat kapital. Oke, kemudian untuk get pick-nya, nah di sini kita akan memanggil where. Ya, kita akan menggunakan where, kemudian slug sama dengan variable slug. Ya, jadi kita akan memanggil get pick itu berdasarkan slugnya. Ya. Dari mana slug ini? Dari picks. Oke, kita cek di database ya. Localhost, kemudian php myadmin. Oke, jadi untuk memanggil halaman, nah kita kan di sini view pick-nya ada variabelnya, variabel slug awalnya adalah kosong. Ya, jadi variabel slug ini kita panggil di sini. Ya, di get pick where slug sama dengan variabel slug yang kita pilih, apakah dia profil kampus, apakah dia visi misi, apakah dia lapangan, seperti itu ya. Oke, ini dia webdb. Ini database kita ya, webdb, kemudian pick. Nah, ini dia slug. Jadi kita akan memanggil halaman berdasarkan slugnya ya, berdasarkan slugnya, apakah profil kampus, visi misi, struktur, laboratorium, perpustakaan ya. Jadi kita akan memanggil halaman berdasarkan slugnya. Nah, di sini kita masukkan where slug sama dengan variable slug. Ya. Oke, kemudian kita jadikan dia sebagai result array. Ya. Oke, karena data konten ini kita jadikan dia result array, maka pada array kita akan mendaftarkan data kontennya ya. Jadi sini kita enter. Nah, kita masukkan sini, misalkan kita masukkan sini kode ya, kode, outputnya adalah variable data konten ya, variable data konten ya, yang ke 0 ya, arraynya 0. Kemudian di sini kita masukkan ID ya. Ini dia ID. Oke, nanti kita akan masukkan juga judul ya, title, slugnya, dan kontennya. Ya, jadi ada 1, ada 2, ada 3, ada 4. Ada 4 kolom. Untuk status tidak usah ya. Ini kan status untuk publish dan draftnya. Oke, ID, koma. Kemudian yang kedua nanti kita akan buat di sini misalkan di atas ya, misalkan kita buat sini judul ya, judul ya, sama data konten field kedua adalah title. Jadi sini kita buat title,
koma. Selanjutnya di sini slug ya, slug. Data konten slug, oke, koma. Kemudian baru di sini kita buat kontennya. Data konten oke, seperti ini ya. Data konten, kemudian konten. Oke, kita save. Jadi variabel data konten ini kita panggil di sini. Ya, untuk menampilkan isi dari page ya, isi dari page. Oke. Di webnya, jika kita merefresh websitenya, maka di sini akan menjadi error seperti ini ya. Kenapa? Karena di sini kita tidak bisa memanggil di model set function get page ya. Kita tadi di sini di controllernya ya, di model setnya kita memerintahkan untuk memanggil function get page, tetapi di modelnya kita belum membuat function bernama get page ya. Jadi kita akan membuat function di models ya. Oke, jadi kita masuk ke folder application, kemudian models, kemudian model set. Nah, kita buka model setnya menggunakan editor kita. Nah, seperti ini. Nah, ini tampilan dari models ya, tampilan ataupun script dari model set yang kita buat sebelumnya. Oke, di sini oke, untuk di model set kita akan membuat function baru ya, sebuah function baru. Nah, nama functionnya tadi adalah getPage ya, getPage. Oke, ini dia ya, function getPage. Kemudian nah, seperti ini getPage. Untuk getPage-nya di sini kita akan membuat variabel where ya, where sama dengan oke, function getPage kita masukkan sebuah variabel where sama dengan nilainya adalah kosong ya. Karena untuk getPage ini kita akan memanggil where yang ada di controller. Ya, where slug-nya apa? Ya, di sini where-nya kita kosongkan. Ya, jadi where di sini sama dengan where yang ada di controller. GetPage where. Ya. Kemudian untuk isi dari functionnya, ya, dari function getPage kita akan membuat seperti pada function sebelumnya ya. Kita kembalikan nilainya. Ya, return, kemudian this. Nah, kita nanti akan membuat sebuah query ya. Berarti this db query. Ya, query-nya di sini. Ya, query-nya select bintang from tabelnya. Tabelnya adalah page ya. Page. Berarti di sini select bintang from page. Ya, kemudian kita panggil where-nya. Where seperti ini ya. Jadi function getPage where return this db query, select bintang from tabelnya adalah tabel page, kemudian kita ambil variable where-nya seperti ini ya. Oke, sekarang kita save ya, kita save. Nah, kita tes untuk merefresh dari websitenya. Nah, maka website akan kembali seperti semula.
ya, walaupun untuk isi dari page-nya ya, isi dari page-nya ini, kontennya ini kita edit ya, isinya untuk kontennya ini belum tampil ya, pada bagian konten belum tampil di sini. Kenapa? Karena untuk halaman page-nya di view, kemudian web, kemudian page, nah ini kan masih kosong ya. Ya, ini kan masih kosong. Nah, jadi nanti hasilnya seperti ini dia. Nah, tampil isinya di sini. Di sini akan tampil isi page-nya seperti ini. Ya. Oke. Ini sudah selesai kita untuk model ya. Untuk model, untuk page-nya sudah selesai. Kemudian untuk kontrolernya juga selesai ya untuk sementara. Nanti akan kita edit lagi. Jika ada bagian yang salah, nanti kita akan edit lagi. Nah, sekarang kita akan mengedit untuk page-nya ya, untuk halaman page, karena kan belum ada itu page-nya ya. Untuk page-nya kita akan mengcopy dari template ya. Jadi kita akan kembali ke template ya, Libra template master. Nah, kita akan kita cari template yang akan kita gunakan. Oke, kita akan mencoba untuk menggunakan ya. Kita akan coba untuk menggunakan template yang ini. Kenapa kita coba gunakan template ini? Ya, shortcuts alert box button, karena untuk page-nya kita akan membuat seperti ini. Nah, ini akan kita pecah. Untuk page-nya menjadi dua bagian. Yang pertama adalah span yang pertama ini ya, yang besar ya. Ini untuk menampilkan isi dari page. Kemudian span yang kecil di sebelah kanan ini untuk sidebar-nya. Nah, ini untuk sidebar-nya. Di sini ada testimoni alumni dan juga berita terbaru. Ya, berita terbaru seperti ini. Oke. Di sini kita akan mengedit Libra template master shortcuts alert box buttons ya. Oke, atau kita cek dulu. Ini juga sama ya, dua bagian. Oke, ini juga dua bagian ya, shortcuts icon section. Oke, ini dia halamannya di Libra template master. Nah, kita akan buka menggunakan editor. Oke, ini dia. Nah, tetapi di sini dia tidak terdapat breadcrumb ini ya. Ini tidak ada ya. Seperti yang ada di home. Ini kan sudah ada breadcrumb-nya ya. You are here. Nah, ini kita akan mengcopy dari index ya. Karena untuk template ini shortcuts icon section ini tidak ada breadcrumb-nya. Ya. Jadi mungkin kesulitan dalam proses pembuatan website ini tergantung pada template-nya juga ya.
Jadi cara mengcopy kode ataupun script yang ada di template ya. Nanti untuk source kode ini bisa kita gunakan untuk proses pembuatan website yang lain. Nah, di sini contoh saya membuat sebuah website ya, website sekolah ya, SD Negeri 1 Kuala Simpang. Ini menggunakan script website kampus ini juga ya, hanya tinggal kita sesuaikan tabel sesuai dengan kebutuhan ya. Jadi kesulitannya mungkin pada template ya, manajemen template. Nah, di sini kan ada juga untuk profil guru. Sama di sini juga ada profil guru. Di menu home-nya ada profil kampus, profil dosen. Ya, jadi sama. Jadi scriptnya bisa kita gunakan untuk proses pembuatan website yang lain. Nah, kalau di sini testimoni orang tua. Kalau di tutorial kita ini testimoni atau suara rektorat ataupun testimoni alumni. Ya. Ini sama profil sekolah seperti ini. Ya. Kemudian kontaknya ya. Ini scriptnya sama. Hampir sama, hanya tinggal kita edit ya sedikit. Oke. Untuk itu, untuk tampilan you are here yang kita akan mengcopy dari home ya. Kita akan mengcopy dari home. Oke, kita buka di sini home-nya. Oke, ini dia ya. Selamat datang pengunjung. Kemudian ini breadcrumb ya, sampai index. Jadi kita akan mengcopy dari start page meta sampai end page meta ini ya. Ini kita akan copy. Kemudian di page-nya akan kita paste. Oke, kita paste. Kemudian ini kita delete ya. Atau kita save dulu, kita save. Oke, hasilnya seperti ini ya. Oke, seperti ini. Tampilan di background biru ya. Oke, ini kita del. Ini kita ganti menjadi pix. Ya, pix. Kemudian judulnya kita cek loh. Oke, profil kampus ya. Oke, jika tampilannya berubah seperti ini, ya ini biasanya disebabkan karena div ya. Divnya di sini kita akan cek. Kita tutup div dulu di sini satu. Ya, kita save. Ya, div penutup. Oke, kita refresh. Nah, sudah normal ya, seperti ini. Home, kemudian page, kemudian profil kampus. Ya, jadi jika tampilannya error, biasanya bukan error ya, maksudnya tampilannya tidak sesuai dengan template. Ini biasanya disebabkan oleh manajemen div-nya, Jadi sekali lagi, kesulitan mungkin terdapat pada template-nya. Ya, jadi template Libra ini memang sedikit lebih rumit ya. Tapi jika kita menggunakan template yang lain mungkin lebih gampang. Contohnya seperti website sekolah tadi, itu lebih gampang untuk tampilannya. Ya, oke, ini sudah benar. You are here, home page, ini ke index, ya, page, kemudian profil kampus. Nah, sekarang kita akan menampilkan isi dari page-nya di sini. Ya, tetapi ini akan kita pecah menjadi dua ya, dua bagian. Oke, ini sudah
ya PEX. Ini npeg meta sudah. Nah, sekarang kita akan lihat di source code icon sectionnya ya. Kini home juga sudah selesai. Nah, kita akan mengcopy, atau kita lihat dulu ya, di sini ada span ya, seperti ini, span 6. Oke, atau kita cari yang lebih gampang di sini. Oke, ini lebih rumit ya. Kita akan mencoba melihat dari big block, kemudian librabig. Nah, kita akan coba ya menggunakan block libra small. Ini libra small. Nah, kita akan tes ya untuk menggunakan, gimana yang gampang. Di sini tipografi. Oke, ini saja. Source code tipografi. Source code tipografi. Oke, ini kita akan edit menggunakan editor. Oke, kemudian di template-nya di sini adalah H1 tag header, di sebelah kanan adalah source code ya. H1 kita cek di sini. Mungkin dia H1 tag header. Nah, di sini adalah yang perlu kita perhatikan adalah startnya ya. Ya, startnya ini dia ya, start primary sampai end primary ya. Ini kita blok dari start primary sampai ke end primary ya. Ini kita blok, kita copy, kemudian di page nya ini kita enter ya, kita paste. Nah, seperti ini ya, kita save. Nah, sekarang coba kita refresh website kita. Oke, sudah sama ya, sudah masuk seperti ini. Oke, kemudian tinggal di sini kita akan menghapus isi dari span yang sebelah kiri ya. Kita akan hapus dari awalnya dari sini ya, H2 tag header ya. Ini akan kita hapus. Oke, kemudian untuk source code-nya ini ya, source code alert box ini akan kita del ya, akan kita del, kita ganti menjadi seperti ini ya, testimoni alumni. Oke, source code alert box button. Oke, ini dia source code.
Ini kita cut ya, kita cut. Oke, ini juga kita del. Nah, jadi ini isi pick. Kalau di sini nanti ini sidebar. Ya, ini isi pick, ini sidebar. Kita save. Kita refresh. Nah, jadi seperti ini ya. Nah, di sini untuk isi pick-nya, yang ini untuk sidebarnya, sidebar kanan. Ya, jadi mungkin tampilan di sini berbeda ya. Berbeda dengan yang kita buat di tutorial. Oke, tapi inti dari contoh penanganan template-nya sama. Oke, ini isi pick, ini bagian sidebarnya. Jika kita ingin membuat kotak ya, kotak dari span-nya. Ya, jadi sini ada span ya. Contoh seperti ini, div id content pick. Nah, span adalah span 9. Kalau yang ini untuk sidebar ada span 3. Jadi untuk keseluruhan ini adalah spannya menjadi 12 ya. Span 9 ditambah span 3 ini span 12. Jadi dari sini sampai kemari ya, dari sini sampai kemari ini spannya adalah 12. Jadi kita pecah di sini untuk picknya 9, untuk sidebarnya 3. Ini ya, span 9, ini span 3. Oke, ini dari templatenya, span 9, span 3. Oke, kita akan coba di sini div-nya ya, div class. Ini kita ganti, coba tes, kita ganti ya. Jadi thumbnail ya, kita tes dulu, kita refresh. Oke ya, ini supaya kelihatan garisnya ya, supaya kelihatan garis. Jadi div class-nya ini kita ganti menjadi thumbnail. Ini juga ya, thumbnail, save. Kita refresh. Nah, jadi di sini sudah kelihatan garisnya. Ya, dari mana kita mengetahui nama kelas ini? Div class thumbnail ini dari template. Jadi caranya misalkan kita dari template melihat pada bagian, kita cek dulu ya, Pix LibraBig. Nah, ini kan untuk LibraBig-nya ini ada garisnya ya, seperti ini ya. Ini kita buka aja blok LibraBig-nya dengan editor. Kita cari kelasnya ini apa. Kelas garis ini, bingkai ini apa kelasnya. Ya, nanti akan muncul di sini kelasnya itu yaitu thumbnail. Jadi untuk div class ini kita masukkan kelasnya thumbnail supaya pada website kita sini terdapat kerangkanya. Ya, kelihatan batas dari isi pick dan juga sidebar. Ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk isi dari pix-nya ya. Ini isi pix, ini tinggal di sini kita masukkan variabelnya. Jadi di sini kita masukkan ya, sama dengan thumbnail sudah. Variabel judul ya, kita masukkan sini variabel judul. Ini judul, ini akan kita panggil variabel judul. Variabel judul. Ya, sama seperti pada bagian breadcrumb ini ya, judul. Jadi ini variabel judul ini kita ambil dari controller judul. Ya, ini juga sama. Kita panggil variabel judulnya. Tinggal kita save.
Nah, sekarang coba kita refresh. Nah, maka di sini akan muncul judulnya profil kampus. Ya, kalau kita klik di sini misalkan visi misi, maka di sini akan berubah menjadi visi misi tergantung dari judulnya. Ya, judul. Dari mana? Dari controller judul. Ini controller dari mana? Dari tabel. Page. Ini dia title-nya. Ya, kenapa di sini kita buat dia judul, sedangkan di database dia adalah title. Nah, itu tergantung penamaan dari variabel di controller. Kita beri namanya judul, tetapi data kontennya tetap title. Ini ID, title, slug, dan konten dari database ya, dari tabel. Tapi dalam penamaan variabel ini kita bebas. Kalau di sini kita ganti menjadi judul kita ganti menjadi title. Ya, di sini kalau kita refresh akan muncul error. Kenapa? Karena di sini title. Nah, di sini harus title juga. Ya, harus sama. Nah, ini kita ganti judul ya. Kita ganti judul. Jadi tidak masalah penamaan variabel. Yang penting di sini data kontennya dia tetap title. Ya. Ini hasilnya seperti ini. Nah, kemudian untuk visi misinya, ya, visi misinya misalkan kita ingin kita edit ya. Visi misinya di sini kita edit. Nah, kita bisa menggunakan sini H1 misalkan. Ya, kita tutup H1-nya. Ya, H1 judul. Nah, ini juga bisa ya, supaya judulnya ini dia tampilannya besar seperti ini. Ya, kita tes misalkan sini kita buat dia italic. Ya, kita save italic. Nah, maka dia akan menjadi italic seperti ini fontnya. Ya, jadi bisa kita customize untuk tampilan dari variabelnya. Ya, judul. Kemudian di sini kita akan berikan HR ya. HR ini adalah horizontal rule ataupun garis datar ya, garis datar. Jadi hasilnya seperti ini dia. Ada garis datar di sini. Ya, visi misi. Kemudian misalkan data mahasiswa, profil kampus, ya seperti itu. Kemudian untuk isinya yang ini kita tinggal memanggil. Kalau tadi kita memanggil judul, nah judul dari sini. Nah, sekarang kita tinggal memanggil konten, ya, variabel konten. Nah, dia untuk menampung data konten ya, dari data konten yang di atas. Data konten, get pick ya. Jadi sangat sederhana sekali ya proses pemanggilannya. Nah, di sini kita tinggal memanggil ya. Memanggil sama dengan variabel konten. Kita save. Jadi ini variabel judul, ini variabel konten. Ya, kita save. Nah, ini kita refresh ya. Nah, maka tampilannya seperti ini. Sudah kepanggil ya isi dari kontennya. Mana tergantung dari slug yang kita panggil. Kalau kita memanggil slugnya profil kampus, maka kontennya adalah ini dia. Kalau visi misi kontennya ini dia. Ya, tergantung slugnya. Ini dia slugnya. Ini kan slugnya profil kampus. Kalau kita memanggil visi misi, ini slugnya visi misi, ini kontennya. Jadi kita akan memanggil page berdasarkan slug ya, kategorinya. Ya. Jadi variabel adalah slug. Oke. Untuk sidebarnya, nah, untuk sidebar kita nanti akan membuat halaman tersendiri ya untuk sidebar. Nanti untuk sidebar kita akan membuat halaman tersendiri di view. Ya, agar halamannya tidak kita panggil secara berulang. Oke, jadi sekian tutorial kita untuk proses penampilan halaman ya, ataupun page.
Ya, ini kita masih di profil kampus. Nah, nanti kita akan lanjut ke video selanjutnya tentang pembuatan sidebar ya. Sidebar kanan ini akan kita buat menjadi seperti ini. Ada testimoni alumni dan juga berita terbaru. Ya, berita terbaru. Oke, sekian video kita kali ini ya. Sampai jumpa pada video selanjutnya dalam proses pembuatan sidebar. Oke, terima kasih.